Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu di Zoom pada pagi hari ini untuk presentasi mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Laili Komariah MSI. Mari sebelumnya kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. eh, Kali ini kita akan mempresentasikan materi mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan yang berkaitan tentang kewirausahaan untuk kemajuan Indonesia. Next, silakan dilanjutkan. Baik, untuk kami dari kelompok 4 Sangatta akan menyampaikan eh, tim dari kami, yaitu yang pertama eh, Ibu Haifa Faras, kemudian Ibu Jamila, Bapak Fahrudin Siswanto, saya sendiri Mulyono, kemudian Ibu Suli Setiawati. Next, untuk pendahuluannya berkaitan dengan materi kita adalah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas membuat orang mencari jalan untuk bertahan hidup agar dapat hidup layak. Dengan melihat situasi tersebut, maka sektor informal merupakan alternatif yang dapat membantu menyerap pengangguran. Berwirausaha merupakan satu alternatif jalan keluar terbaik. Wirausaha adalah seseorang yang berkemauan keras melakukan tindakan yang bermanfaat. Wirausaha juga didefinisikan sebagai orang yang memiliki gagasan dan mengelola serta menjalankan gagasan tersebut. Kewirausahaan ialah kemampuan menggerakkan orang-orang dan berbagai sumber daya untuk berkreasi, mengembangkan dan menerapkan solusi terhadap berbagai masalah agar dapat menciptakan makna dan memenuhi kebutuhan manusia. Next. Selanjutnya, berdasarkan situasi tersebut, kehadiran dan peranan wirausaha tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan keadaan ekonomi di Indonesia sekarang. Menjadi wirausaha berarti memiliki kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang tersebut. Dengan meningkatnya kewirausahaan, diharapkan perekonomian di Indonesia juga meningkat. Next, eh, masih saya. Oh, lanjut, silakan dilanjutkan oleh Ibu Jamilah untuk presentasi. Dibacakan, silakan Bu Jamilah. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Saya akan melanjutkan. Berwirausaha tidak untuk 1 atau 2 tahun saja, tetapi kelangsungan usaha tersebut harus berkelanjutan. Kalau bisa, anak cucu dapat menikmati hasil usaha tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu caranya adalah selalu membuat kreativitas dan inovasi. Hal ini akan membuat apa yang dihasilkannya selalu serasi dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan laku di pasaran dan akan menghasilkan laba, dan kelangsungan perusahaan dapat menjadi stabil dan panjang. Selanjutnya, sehingga hal ini menuntut pelaku usaha, wirausaha untuk membuat cara-cara baru dalam menjual hasil produknya, seperti penjualan dengan online dan sebagainya. Jadi wirausaha lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengusaha dapat bekerja lebih efektif dan efisien berkat adanya
kreativitas, dan inovasi. Dengan demikian, diharapkan akan terus ada pengembangan produk dan jasa yang baru, sehingga pengusaha itu dapat menemukan peluang baru dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Tertutup, Pak. Selanjutnya yaitu sikap dan kepribadian kewirausahaan. Yang pertama disiplin. Nah, disiplin di sini dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari disiplin itu sendiri adalah ketetapan komitmen wirausahaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketetapan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketetapan waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahaan dalam meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahaan akan komitmen tersebut. Wirausahaan harus taat. Hal tersebut akan tercapai jika wirausahaan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang bagian 2, komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan. Kemudian, komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan mengidentifikasi cita-cita, harapan, dan target yang direncanakan dalam hidupnya. Sedangkan contoh komitmen kewirausahaan terhadap orang lain, terutama konsumen, adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan produk yang ditawarkan, problem solving bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahaan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen yang akhirnya wirausahaan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan dampak pembelian tersebut meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan yang memperoleh laba yang diharapkan. Sedangkan yang nomor 3, jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seseorang wirausahaan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan wirausahaan. Kemudian yang keempat, kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seseorang wirausahaan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya adalah dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Namun, gagasan-gagasan yang baik pun jika tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi sebuah mimpi. Gagasan-gagasan yang jenius umumnya membutuhkan daya inovasi yang tinggi dari wirausahaan yang bersangkutan. Kreativitas yang tinggi tetap membutuhkan sentuhan inovasi agar laku di pasar. Dan yang mandiri dan realistis. Mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak.
termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan. Pada prinsipnya, seorang wirausahaan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Dan yang terakhir, realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Banyak seorang calon wirausahaan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahaan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau saran yang ada keterkaitan erat dengan keberhasilan usaha yang dirintis. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Baik, silakan dilanjutkan untuk slide selanjutnya, Ibu Haifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Mulyono. Saya lanjutkan ciri-ciri pemikir kreatif. Yang pertama ada mampu menghasilkan sejumlah ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kemudian seseorang yang memiliki pemikir kreatif yaitu orang yang mempunyai motivasi yang kuat tentunya untuk berwirausaha. Kemudian bersikap fleksibel, tidak kaku, kemudian memiliki keaslian atau orisinil ini terkait dengan ide-ide yang ia munculkan, kemudian sensitif terhadap masalah. Ini menurut Rusdiana pada tahun 2014. Next. Selanjutnya, apa sih inovasi itu sendiri? Inovasi menurut Goman di dalam artikel Rusdiana pada tahun 2014 ini merupakan penerapan secara praktis ide kreatif. Inovasi dapat diwujudkan dengan adanya kreativitas yang cukup tinggi. Kreativitas sendiri merupakan kemampuan untuk menerapkan sesuatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Banyak perusahaan yang maju dan berkembang sampai detik ini karena melakukan kreativitas dan inovasi secara terus-menerus. Banyak waralaba dari luar negeri yang telah menerapkan hal ini dalam bisnisnya, sehingga ia mampu bertahan sampai hari ini. Contoh sederhana adalah seorang wirausaha yang menjual singkong keju. Setelah dia melakukan tes pasar pelanggan, tes pasar, kemudian ternyata pelanggan itu begitu menyukai singkong keju tersebut, sehingga dapat terjual habis. Next. Nah, ini menurut Rusdiana tahun 2014 juga, cara meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan. Yang pertama, kita harus mempelajari inovasi dari pengalaman yang ada, kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi tersebut. Kemudian kita bisa berorientasi pada perilaku untuk berinovasi, menetapkan tujuan berinovasi, membuat produk penuh inovasi dengan cara-cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Memulai dan membuat produk dengan inovasi yang paling kecil, kemudian melakukan percobaan dan perbaikan, kemudian mengikuti alur jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi, dan yang terakhir bekerja dengan semangat dan mempunyai keyakinan yang kuat akan inovasi dan risiko tersebut. Nah, ini salah satu tema kita yaitu kewirausahaan kreatif dan inovatif untuk masa depan Indonesia. Next. Contoh usaha yang kreatif dan inovatif, di sini kita mencoba untuk membuat bisnis plan, yaitu potensi usaha berbahan dasar pisang di Kutai Timur. Nah, kenapa harus pisang? Kenapa kita mengambil bahan dasar pisang untuk produk kita?
Yang pertama, Kutai Timur sendiri memiliki potensi sebagai penghasil pisang kepok grecek, di mana pisang kepok grecek ini merupakan pisang khas Kutai Timur, di mana kebunnya itu ada seluas 1.500 hektar. Nah, ini terbukti melalui kegiatan ekspor yang pada tahun 2022 ini sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Ekspor pisang kepok grecek tadi khas Kutai Timur yang diekspor ke wilayah Singapura sebanyak 60 ton, tepatnya pada tanggal 29 September 2022. Kemudian yang kedua, dengan hasil komoditi lokal yang kita miliki tadi, pisang kepok grecek itu, maka seharusnya hal ini menjadi motivasi bagi kita selaku warga lokal Kutai Timur untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan membuat usaha berbahan dasar pisang kepok grecek khas Kutai Timur tadi. Berdasarkan riset juga kita telah mencari sejauh ini sepertinya belum ada uh, oleh-oleh khas Kutai Timur yang berbahan dasar pisang. Next. Selanjutnya Pak Mulyono oleh Ibu. Oh, baik. Terima kasih Bu Haifa. Silakan dilanjutkan untuk slide selanjutnya adalah Bu Sulis. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk slide berikutnya yaitu analisis SWOT, di mana yang pertama itu adalah harga terjangkau, ringan, di bawah, tidak membutuhkan pengawet sintetis, bahan baku melimpah, 2 variasi rasa, 2 variasi cara olah. Pisang ini bisa mudah remuk, butuh kemasan kedap udara, adanya cemilan saingan contohnya amplang, branding produk oleh-oleh. Lanjut. Berikutnya adalah analisis produk keripik pisang kepok grecek khas Kutai Timur yang diolah dengan 2 cara berbeda, yaitu goreng dan dipanggang menggunakan oven, memiliki cita rasa yang khas dan unik. Base produknya keripik pisang yang diolah dengan cara digoreng dan memiliki beragam rasa menyesuaikan selera kamu atau selera dari masyarakat. Base produknya adalah yang kedua, keripik pisang batu bara. Di mana keripik pisang batu bara ini adalah keripik pisang yang diolah dengan cara dipanggang, memiliki cita rasa khas gula aren dengan rasa manis yang pas di lidah. Lanjut. Untuk segi pengemasan produk, ada dilihat di dalam slide di sini, ini adalah packagingnya. Pengemasan produk merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan nilai jual sebuah produk. Selain menjadikan menarik, kemasan produk juga menjaga kualitas produk menjadi lebih terjamin. Lanjut, Pak. Rencana pemasaran. Sasaran pemasaran produk kami adalah seluruh lapisan masyarakat untuk semua umur. Mempromosikan lewat internet dan media sosial. Kemudian yang ketiga, memasangkan iklan di media sosial. Yang keempat, mengoptimalkan di website. Dan yang terakhir, mengandeng influencer. Baik, terima kasih Bu Sulis atas pemaparannya. Silakan dilanjutkan ke Pak Fahrudin. Terima kasih Pak Mulyono. Berikutnya adalah analisis pasar. Pengenalan atau iklan produk sebagian besar akan dilakukan secara online melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan beberapa media sosial lainnya. Bagi konsumen di luar kota, kami juga melayani pembelian secara langsung atau COD melalui beberapa ekspedisi pengiriman. Kami juga melayani pembelian secara online. Ini adalah desain awal yang kami tawarkan agar produk kami mudah sampai ke tangan konsumen.
Selanjutnya, produk kami juga akan tersedia di toko-toko oleh-oleh khas Kutai Timur. Bagi konsumen yang akan membeli dalam jumlah besar akan menggunakan sistem pre-order, dan untuk pembelian dalam jumlah besar juga akan terdapat penawaran harga spesial. Sehingga akan sangat memungkinkan apabila nanti konsumen yang akan menjual kembali produk tersebut di tempat lain atau reseller begitu. Next, terima kasih Pak Mul. Terima kasih Pak Udin. Baik, saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah berwirausaha tidak hanya untuk di 1 atau 2 tahun saja, tetapi harus berkelanjutan. Sebuah usaha harus memiliki sikap dan kepribadian yang unggul, disiplin, komitmen yang tinggi, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, dan realistis. Next. Selanjutnya, muncul sebuah kreativitas seseorang pengusaha untuk memanfaatkan pisang kepok di masa di mana pisang kepok grecek yang melimpah akan dijual dalam bentuk pisang nilai jual yang rendah, tetapi apabila diinovasikan menjadi keripik pisang dan dikemas dengan menarik, maka harga jual pisang akan semakin meningkat. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, dari kelompok kelas D Sangatta, berkaitan dengan tugas kami, yaitu dengan kewirausahaan untuk kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk orang-orang yang membaca, dan kepada Ibu Profesor kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.